Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membahas untuk latihan soal KPPG. Karena di sesi belajar mandiri teman-teman udah rata-rata udah selesai ya. Dan sekarang saatnya kita latihan soal KPPG berdasarkan modul 1 terlebih dahulu nih ya. Kita akan membahas untuk latihan soal berdasarkan modul 1 yang meliputi 4 aspek ya. Yaitu aspek prinsip understanding by design, kemudian diferensiasi, kemudian pendekatan teaching at the right level, kemudian pendekatan culturally responsive teaching ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk di pembahasan soal, kita perlu mereview ulang nih ya teman-teman. Jadi untuk prinsip pembelajaran understanding by design atau UBD pada pembelajaran itu adalah pendekatan yang merancang pembelajaran dari tujuan akhir terlebih dahulu, lalu mundur ke belakang untuk menentukan kegiatan dan materi pembelajaran. Tujuannya adalah agar peserta didik benar-benar memahami konsep, bukan hanya menghafal. 3 langkah utamanya yaitu menentukan hasil belajar atau tujuannya, kemudian merancang penilaian atau asesmen, dan menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Jadi di UBD ini adalah titik utamanya adalah bagaimana kita menentukan hasil akhirnya. Jadi ketika udah tahu hasil akhirnya, kita nanti bisa untuk menyusun prosesnya. Kemudian berikutnya adalah topik tentang pembelajaran diferensiasi. Kan ini udah hal yang umum ya. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah cara mengajar yang menyesuaikan isi, proses, dan produk belajar berdasarkan kebutuhan, minat, dan profil belajar peserta didik. Tujuannya agar semua siswa dengan kemampuan dan latar belakang berbeda tetap bisa belajar secara optimal. Kemudian ketiga adalah pendekatan teaching at the right level atau TARL. Jadi pendekatan ini adalah fokus pada kemampuan dasar peserta didik, bukan berdasarkan usia atau kelas. Siswa dikelompokkan sesuai kemampuan aktualnya, misalnya kemampuan membaca atau berhitung, dan diajari sesuai dengan tingkat tersebut agar lebih cepat berkembang. Jadi fokusnya adalah di kemampuan dasarnya ya, bukan usianya. Karena setiap usia beda-beda, tapi biasanya kemampuan nggak bisa dilihat dari usia juga. Ada yang usia 5 tahun udah bisa baca, ada yang usia 8 tahun masih belum bisa baca gitu. Kemudian yang terakhir adalah topik pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Jadi CRT ini adalah pendekatan pembelajaran yang menghargai dan mengaitkan budaya peserta didik. Jelas ya, jadi culture itu kan budaya. Dan guru menggunakan kebiasaan, nilai, dan pengalaman budaya siswa untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan inklusif. Baik teman-teman, kita langsung membahas soalnya ya. Yang pertama kita akan coba untuk latihan soal PCK. Kalau soal PCK ini adalah jawabannya adalah benar salah ya, jadi tidak berpoin. Kalau yang berpoin itu adalah SJT. Kita pertama akan membahas PCK dulu. Kalau sudah selesai nanti di video berikutnya kita akan membahas yang SJT. Oke, kita langsung aja masuk di soal yang pertama. Silakan teman-teman amati, nanti bisa dijeda dan dijawab sendiri. Kalau sudah selesai dilanjutkan, nanti akan saya tunjukkan untuk kunci jawabannya. Soal yang pertama, dalam pendekatan understanding by design UBD, fase pertama yang harus dilakukan oleh guru sebelum menyusun asesmen dan kegiatan pembelajaran adalah A. Menyusun rubrik penilaian, B. Menentukan media pembelajaran yang tepat, C. Merumuskan hasil belajar yang diharapkan, D. Menentukan aktivitas belajar yang menyenangkan, dan E. Menyusun indikator keberhasilan kegiatan pembelajaran. Baik, sudah dicatat jawabannya teman-teman? Ya, dan kunci jawabannya adalah yang C. Merumuskan hasil belajar yang diharapkan. Tadi sudah ada di penjelasan pertama ya. Jadi pendekatan UBD diawali dengan merumuskan desired result atau hasil belajar yang diinginkan. Ini menjadi dasar untuk menyusun asesmen dan kegiatan pembelajaran. Baik, kita lanjut di soal nomor 2. Salah satu prinsip penting dalam asesmen formatif adalah A. Memberikan nilai akhir kepada siswa, B. Menentukan ranking siswa di kelas, C. Memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran, D. Menilai karakter siswa secara kualitatif, dan E. Menghukum siswa yang tidak mencapai target. Kira-kira jawabannya apa? Silahkan dijawab dulu. Oke, sudah selesai. Dan kunci jawabannya adalah C. Memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Jadi alasannya adalah asesmen formatif ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada guru dan juga siswa tentang kemajuan belajar sehingga bisa digunakan untuk perbaikan dan penyesuaian selama proses pembelajaran. Saya pikir untuk asesmen formatif ini udah hal yang sangat umum ya buat teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 3. Dalam proses merancang pembelajaran berbasis CP dan TP, guru perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Hal ini bertujuan untuk
A. Memastikan siswa lulus ujian akhir. B. Menyesuaikan strategi pembelajaran agar efektif. C. Memastikan penggunaan modul ajar berjalan lancar. D. Menghindari intervensi dalam proses pembelajaran. Dan E. Menyamaratakan kemampuan siswa. Baik, sudah ditentukan jawabannya dan coba kita cocokkan dengan kuncinya. Nah, kuncinya adalah B. Menyesuaikan strategi pembelajaran agar efektif. Jadi alasannya adalah dengan memahami karakteristik peserta didik, guru dapat memilih strategi dan pendekatan yang tepat agar pembelajaran lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kita lanjut nomor 4 ya. Pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai peran CP dalam perencanaan pembelajaran adalah: A. CP menjadi rujukan dalam penentuan tujuan pembelajaran. B. CP memberikan fleksibilitas dalam menyusun strategi belajar. C. CP dirancang untuk mengevaluasi keberhasilan guru mengajar. D. CP menjadi panduan capaian akhir dalam setiap fase pembelajaran. E. CP digunakan untuk memastikan adanya kesinambungan antar jenjang. Ingat, ini adalah yang tidak tepat. Nah, jawabannya adalah C. CP dirancang untuk mengevaluasi keberhasilan guru mengajar. Ini tidak tepat ya, karena CP bukan ditujukan untuk mengevaluasi guru, tetapi sebagai acuan kompetensi yang harus dicapai siswa pada tiap fase. Evaluasi guru adalah bagian dari manajemen kinerja, bukan fungsi utama CP. Kita lanjut di soal nomor 5. Guru yang merancang pembelajaran dengan memperhatikan proses berpikir tingkat tinggi peserta didik sedang mengaplikasikan prinsip. Nah, ini gampang ini harusnya ya bagi guru ya. Baik, A. Behaviorisme, ataukah B. Taksonomi Bloom, ataukah C. Teori ekologi Bronfenbrenner, ataukah D. Teori multiple intelligence, ataukah E. Teori tabula rasa. Dan jawabannya adalah ya B. Taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom ini mengelompokkan proses berpikir mulai dari yang rendah mengingat atau C1 itu ya, hingga yang tertinggi yaitu mencipta, dan menjadi landasan penting dalam perumusan tujuan pembelajaran dan asesmen bermakna. Kita lanjut soal nomor 6. Dalam semangat kurikulum merdeka, guru diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik agar memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Di bawah ini adalah bentuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip tersebut, kecuali A. Peserta didik diminta untuk menyusun pertanyaan sendiri sebelum mempelajari suatu topik, ataukah B. Guru merancang pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan kemandirian belajar, ataukah C. Guru memberikan penjelasan satu arah sepanjang pelajaran agar seluruh materi tersampaikan, ataukah D. Guru mengajak peserta didik merefleksi pemahamannya terhadap pembelajaran setiap akhir pertemuan, ataukah E. Peserta didik diberikan kesempatan menentukan cara mereka menunjukkan pemahamannya terhadap materi. Silakan jawabannya apa, bisa dijeda videonya ya kalau pengen membaca lebih detail. Oke, dan jawabannya adalah C. Guru memberikan penjelasan satu arah sepanjang pelajaran agar seluruh materi tersampaikan. Jadi ini hal yang itu ya nggak sesuai dengan prinsip ya. Jadi pembelajaran satu arah ini tidak mencerminkan prinsip pembelajaran aktif, partisipatif, dan berpusat pada siswa yang ditekankan dalam kurikulum merdeka. Jadi ini cenderung didominasi oleh guru. Ini gampang banget ya. Kita lanjut soal nomor 7. Dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memperhatikan beberapa elemen utama yang bukan termasuk elemen dasar diferensiasi adalah, ini gampang ya. A. Kesiapan belajar peserta didik. B. Minat peserta didik. C. Gaya belajar peserta didik. D. Jumlah siswa di kelas. Dan E. Profil belajar peserta didik. Harusnya gampang ini ya. Dan jawabannya adalah ya yang D. Jumlah siswa di kelas. Jadi diferensiasi ini berfokus pada karakteristik individu siswa seperti kesiapan, minat, dan profil belajar. Jumlah siswa memang memengaruhi teknis pelaksanaan, tapi bukan elemen inti diferensiasi. Kita lanjut soal nomor 8. Salah satu ciri dari guru yang menjalankan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap dalam pembelajaran adalah A. Menyuruh siswa bekerja mandiri sejak awal tanpa bimbingan, ataukah B. Memberikan soal latihan sebanyak-banyaknya agar siswa terbiasa, ataukah C. Memberikan contoh dan membimbing terlebih dahulu sebelum siswa belajar secara mandiri. D. Menghindari penggunaan rubrik karena dianggap membatasi kreativitas siswa. E. Menyerahkan seluruh proses dan penilaian kepada siswa sejak awal pembelajaran. Nah, kira-kira mana jawabannya? Dan jawabannya adalah C. Memberi contoh dan membimbing terlebih dahulu sebelum siswa belajar secara mandiri.
Jadi alasannya adalah pelepasan tanggung jawab maksudnya pelepasan tanggung jawab secara bertahap atau GRR dimulai dari modeling oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan kerjasama hingga siswa bisa mandiri. Jadi guru memberikan contoh terlebih dahulu ya sebelum siswa nanti mengeksekusinya secara sendiri dan secara mandiri. Kita lanjut di pertanyaan nomor 9. Pak Dika ingin mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik sebelum memulai pembelajaran topik baru. Strategi yang paling tepat untuk dilakukan adalah memberikan tugas kelompok pasca pelajaran, B. memberikan tes akhir, C. melakukan asesmen awal menggunakan pertanyaan terbuka atau diskusi, D. memberikan proyek sebagai tugas akhir, atau E. menjelaskan materi secara mendetail sejak awal. Nah, jawabannya apa? Ya, dan jawabannya adalah yang C. Melakukan asesmen awal menggunakan pertanyaan terbuka atau diskusi. Jadi asesmen awal ini bertujuan untuk memetakan pengetahuan dan kesiapan siswa sebelum pembelajaran dimulai dan dapat dilakukan melalui pertanyaan terbuka, diskusi, dan pretest ringan gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik yang simpel gitu ya. Kita lanjut pertanyaan nomor 10. Pernyataan berikut yang benar mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka adalah A. Guru harus membuat modul ajar yang sama untuk semua siswa agar adil. B. Semua siswa harus menyelesaikan tugas dalam bentuk yang sama agar setara. C. Guru menyesuaikan konten, proses, atau produk berdasarkan kebutuhan siswa. D. Guru hanya boleh melakukan penyesuaian untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. E. Pembelajaran berdiferensiasi hanya dilakukan jika guru memiliki waktu luang. Ini udah jelas kelihatan ya teman-teman ya. Ya sudah dijawab ya dalam benak teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah betul banget yaitu yang C. Menyesuaikan konten, proses, dan produk sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi prinsip utamanya adalah itu ya. Apa yang diajarkan, konten, kemudian bagaimana siswa belajar, proses, dan bagaimana mereka menunjukkan pemahaman produk, itu semuanya harus disesuaikan dan berdasarkan kebutuhan minat dan profil siswa. Jadi kita nggak boleh menyamakan lagi gitu ya. Jadi kita harus menerima perbedaan dari siswa-siswa kita. Nah, mungkin itu 10 soal dulu ya teman-teman ya. Masih ada soal 11 sampai 12 sampai 20 ya. Saya di sini menyiapkan sampai 20 soal. Kita akan bahas di video berikutnya. Dan kalau udah selesai nanti kita bisa masuk di soal yang SJT, yang mana opsi pilihan gandanya itu berpoin 1 sampai 5 gitu ya. Jadi nggak ada jawaban yang salah, semua jawaban berpoin. Baik, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya, masih di pembahasan soal untuk persiapan UKP PPG di fokus di modul yang 1. Terima kasih dan sampai jumpa.